hukum perhiasan dan alat kecantikan wanita. Ini penting, Bu, ya. Tentu kita akan mensoroti dulu tentang berhias. Ya, berhias, mempercantik diri itu bagaimana hukumnya? Ya. Kata berhias dalam bahasa Arab maknanya dari kata az-zinah. Ya, berhias dalam bahasa Arab artinya az-zina, bukan zina, perbuatan zina, bukan. Az-zinatu pakai ta. Ta marbutoh. Ya, perhiasan. Ya. Fiilnya dari kata tazayyana yatazayyanu. Artinya berhias atau mempercantik diri. Ya. Di dalam Al-Qur'an penggunaan kata az-zinah atau perhiasan ya, disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 12 ketika Allah menceritakan tentang langit, di mana langit ini menjadi indah karena dihiasi dengan bintang dan planet. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang sehingga langit itu menjadi indah dengan adanya apa, Bu? Bintang-bintang. Langit tidak akan indah hitam gelap kalau tidak ada bintang-bintang. Ya. Dalam istilah lain, berhias itu dalam bahasa Arab juga disebut sebagai tahassun atau tahalli. Makanya perhiasan perempuan disebut dengan al-hulli. Ya, al-hulli atau al-hilyah. Itu padanan kata dalam bahasa Arab. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, berhias ini dibahasakan dengan berdandan atau bersolek. Ibu suka dandan tidak, Bu? Hah? Kadang-kadang, Bu, ya. Kalau mau ke undangan atau keluar rumah, Ibu, ya. Iya. Jadi lazimnya istilah di Indonesia itu berdandan atau bersolek, mempercantik diri. Nah, apa hukumnya dalam agama Islam? Berhias atau bersolek, mempercantik diri, hukumnya boleh atau mubah. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallah." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Ya. Jadi pada dasarnya perhiasan perempuan itu halal, boleh, tidak terlarang, tidak haram. Maka bagi siapapun itu yang mengharamkan perhiasan berarti sama saja mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Ya. Allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan juga rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik. Allah telah mengeluarkan perhiasan untuk manusia dan juga mengeluarkan rizki yang baik. Jadi perhiasan yang dipakai ibu-ibu itu adalah bagian dari apa? Rizki yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Ya. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan, man an'amallahu alaih, siapa yang Allah berikan kepadanya sebuah kenikmatan, fa innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi alaih, Allah sangat senang
ketika nikmatnya itu dinampakkan, dipakai, dilihat, ya. Jadi Allah sangat senang, sangat suka ketika kita diberi nikmat, nikmatnya itu kita gunakan. Seperti itu. Ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diceritakan ada beberapa sahabat Nabi menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya. Ya. Jadi sahabat mereka lagi menunggu di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, di dalam rumah Nabi itu ada wadah kopi berisi air, ya. Lalu beliau pun, jadi didudukan tidak ada kaca, ya. Jadi yang ada adalah bejana. Jadi kalau mau ngaca itu bukan, ya, ke air, betul. Ke air, jadi bejana dipakai air. Jadi kalau ngaca melihat muka itu kemana? Ke air, karena belum ada apa? Belum ada cermin. Ya, jadi kalau ngaca ke air. Beliau pun berkaca dengan air itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berkaca kepada air? Pertama adalah yusawwi lihyatahu wa sya'rahu. Merapihkan jenggot dan merapihkan apa? Rambut. Tuh. Nabi ge ngalakukeun. Komodei awewe ibu-ibu karesepna naon ngaca ibu. Benar tuh Bu? Ngaku atuh Bu? Iya. Makanya kata bahasa Arab wanita namanya mar'ah. Mar'ah itu satu padanan dengan kaca. Kaca dalam bahasa Arab mir'ah. Tuh, beda harokat Ibu. Beda harokat. Perempuan dalam bahasa Arab mar'ah pakai fathah, kalau kaca pakai kasroh, mir'ah. Jadi memang karesepna awe teh naon? Kaca. Jadi memang tos jadi tabiat Ibu. Ulah digeure-geure, ulah di nya kenae ibu-ibu lila di kamar mandi, di kamarnya memandang naon teh? Memandang kaca gitu nya. Sampai perbuatan Nabi ini dipertanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, wa anta taf'al hadza? Ya Rasulullah, engkau melakukan ini, katanya gitu. Jadi sahabat-sahabat terheran. Kok bisa-bisanya Nabi merapihkan tampilan, ya, merapihkan tampilan. Qala, kemudian Nabi menjelaskan, "Na'am, iya." Ya. Idza kharaja ar-rajul ila ikhwanihi falyuhayyi min nafsihi fa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Sesungguhnya seseorang jika dia keluar dari rumahnya hendaknya dia merapihkan tampilannya. Tuh, Nabi memerintahkan kepada siapa saja kalau keluar rumah harus apa? Rapih. Jadi rapi itu sunnah Ibu. Rapihkan teh. Jadi lain ngan ukur ke awewe, lalaki oge sunnah nate berpenampilan yang rapih dan tampan, ya, indah, elok, ya, terlihat nyaman gitu. Kenapa kita harus memperindah diri di dalam ketika keluar dari rumah? Fa innallaha jamil, karena Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan bolehnya seseorang untuk menghias atau mempercantik, merapihkan penampilan supaya terlihat indah seperti itu. Ya. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan
prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu, wallahu, wallahu.